Suara anak nyampe di situ nggak suara anak? Iya, nyampe. Jelas, Rum. Ya, baik. Tapi suara saya kayaknya nggak nyampe ya. Iya, tadi suaranya nggak nyampe. Ternyata volumenya masih anak ini kan. Ah, nah. Ya, udah ya. Kita lanjutkan ya. Mubtada itu harus makrifat. Ya, harus makrifat. Kita ulang lagi. Apa itu isim makrifat? Ya. Apa itu isim makrifat? Yaitu isim yang dia itu sudah jelas. Mungkin dia adalah berasal dari nama, ya bisa nama orang, ya nama kota dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya adalah mungkin dia kemasukan alif lam. Isim yang kemasukan alif lam maka dia menjadi makrifat. Kemudian ya, isim makrifat juga, ya isim makrifat juga yang dia itu adalah mudhof mudhof ilaih. Ya, dia juga menjadi makrifat, dia bisa menjadi makrifat. Nah, di sini ya isim nakiroh ya, dia bisa menjadi mubtada dengan syarat tiga. Yang pertama didahului oleh nafi atau istifham. Ya, istifham itu kata tanya ya. Istifham adalah kata tanya. Contohnya di situ adalah a ilahun. Apakah? A di situ adalah huruf istifham. Ya, a di situ adalah huruf istifham. Apakah ada sesembahan ma'allah bersama dengan Allah? Ya, tentu saja tidak ada. Ya. A ilahun ma'allah. Kemudian yang kedua contohnya adalah ma'zolimun. Tidaklah orang yang dolim najihun. Ya. Tidak ada orang yang dolim itu menjadi orang yang sukses. Kalaupun ada orang yang dolim menjadi sukses, maka dia adalah kesuksesan yang hanya angan-angan semata ya, nggak beneran sukses ya. Belum lagi nanti di akhiratnya, dia tidak akan pernah sukses di akhirat. Baik, yang kedua ya, nakiroh yang disifati. Ya, nakiroh yang disifati. Contohnya di situ adalah polibun, mujtahidun. Ya, polibun di situ menjadi mubtada ya. Walaupun dia nakiroh, tidak ada alif lamnya karena apa? Karena ada mujtahidun. Di sini Anda tulis lagi polibun, mujtahidun fil fasli. Tolibun ya. Tolibun dia adalah isim nakiroh. Isim nakiroh jatuh ya, dia jatuhnya di awal jumlah ya. Mujtahidun ya. Mujtahidun artinya adalah yang bersungguh-sungguh ya. Seorang murid yang bersungguh-sungguh berada di kelas tersebut. Seorang murid yang di sini artinya ditambahkan yang ya karena disifati. Karena disifati yang bersungguh-sungguh ya, berada di dalam kelas itu. Ya, al-fasli di situ makrifat, maka artinya ditambahkan ini apa itu atau kelas tersebut. Ya. Tolibun di sini mubtada ya, mubtadaun marfu'un bin dhammah ya, li'annahu isim mufrad. Mujtahidun di sini dia menjadi sifat ya, sifat. Nanti akan kita bahas sifat itu apa dalam bahasa Arab ya. Di sini dia menjadi sifat. Ngirupnya nanti ya. Fil fasli di sini dia menjadi ya, menjadi penjelasnya tolib ya, menjadi penjelasnya tolib yang kita sebut sebagai khobar. Nah, ya, yang ketiga dia mudhof bersambung. Ya, contohnya adalah khotamu zahabin. Ya, zahabin. Khotamu dia adalah isim nakiroh yang jatuh di awal jumlah. Namun dia mudhof. Ya, dia mudhof. Makanya di sini bukan khotamun tetapi khotamu. Ya, dia mudhof. Kemudian zahabin menjadi mudhofun ilaihi. Ya, haramun, haramun. Ya, cincin, ya, cincin, ya, cincin dari emas, ya, cincin dari emas itu adalah haram, haram bagi
kaum laki-laki ya. Kalau adapun untuk wanita ada perselisihan di sana, namun insya Allah boleh ya. Cincin dari emas itu adalah haram bagi laki-laki. Ya, ada terusannya bagi laki-laki. Ya, di sini khotamu ya dia menjadi mubtada marfu'un yang dia rofa'nya dengan bidommah ya. Marfu'un bin dhammah li'annahu isim mufrad. Dahabin mudhafun ilaihi majrurun dengan kasroh li'annahu isim mufrad. Ya, ini nanti yang kita pelajari. Dari sini kita jelas ya, tiga hal tadi didahului oleh huruf nafyi istifham, kemudian dikasih sifat ataupun dengan menjadikannya sebagai mudhof ya, menjadikannya sebagai mudhof. Baik, kita lanjutkan ya murojaah tentang khobar. Kita sudah tahu bahwa khobar itu adalah penjelas atau penyempurna mubtada. Ya, makanya disebut dengan khobaru ya, al-mubtada. Khobarul mubtada ya, mudhof ilaih di sini ya, khobarul mubtada. Penjelasannya mubtada. Khobar ya, khobar di sini bisa berasal dari tiga ya, dari tiga. Yang pertama adalah ismun zahir, isim yang nampak ya. Maksudnya dia tidak mungkin dhamir mustatir ya. Dia hanya bisa dari isim dohir, isim yang nampak seperti Ahmad, Muhammad, Fatimah ya. Kemudian apalagi gini ya, isim dohir berarti dia itu nggak harus makrifat ya. Isim dohir dia itu tidak harus makrifat, dia boleh nakiroh ya. Yang penting dia dohir ya. Tulisannya nampak tuh di situ ya. Kemudian isim dohir juga berarti dia bisa mabni ya. Isim dohir juga berarti dia bisa mabni ya, bisa mu'rob, bisa mabni, bisa mu'rob. Kalau yang mubtada ya, kalau yang mubtada kalau yang mubtada itu tadi kan ya dia apa namanya bisa dari isim mu'rob ya, bisa dari isim mabni, kemudian bisa berasal dari masdar mu'awal. Adapun yang khobar dia isim dohir ya, masuk ke dalam isim dohir itu ya isim mu'rob sama isim mabni. Jadi untuk khobar itu boleh mu'rob, boleh mabni. Paham ya sampai sini ya pengertian isim dohir ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah. Anak kasih contoh dulu yang isim dohir ya. Yang nomor satu ya contohnya. Contohnya ada di halaman 63 itu ya. Nahnu muslimani ya. Nahnu muslimani. Nahnu muslimani. Nah, ini dia menjadi khobar ya. Khobar. Apakah dia harus makrifat? Tidak ya. Dia cukup sebagai isim dohir yaitu yang berasal dari isim mu'rob. Ya, dia adalah isim mu'rob. Isim mu'rob itu masuk ke dalam pembahasan isim dohir. Kemudian di sini ya mana lagi nih? Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun ya. Qaim di situ juga adalah nakiroh ya. Dia nakiroh dan dia adalah isim dohir ya, isim dohir yang berasal dari isim mu'rob. Paham ya pengertian dari isim dohir di sini? Ya. Yang kedua khobar itu bisa berasal dari jumlah ismiyah. Cirinya diperhatikan contohnya di situ. At-tilmidu ya. At-tilmidu ummuhu maridotun. Kapan ya, kapan jumlah ismiyah itu bisa menjadi khobar? Diperhatikan di sini ada domir yang kembali kepada mubtada.
dan domir yang kembali kepada mubtada. At-tilmidu dia adalah mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar ghaib. Maka domirnya dia menjadi hu di sini ya. Domirnya hu. Kalau di sini at-tilmidani at-tilmidani ya. At-tilmidani maka di sini ummuhuma ummuhuma ya. Ummuhuma di sini maridotun atau maridotani? Coba dijawab. Mbak Arini? Ya, At-tilmidani ummuhuma di sini maridotun atau maridotani? Maridotani. Maridotani ya. Kita lihat dulu ya. Afwan, ummuhuma, ibunya mereka berdua. Oh, maridotun. Maridotun. Kenapa maridotun? Karena kembali ke ummunya itu, mufrad. Maridotun dia ini punya si ibu. Ya, ibunya Nah, tetap satu ya. Anaknya dua tapi ibunya tetap satu. Kakak beradik tapi ibunya tetap satu ya. Nggak ada ibu tiri di sini. Maka di sini atil midani walaupun dua orang ya, umuhuma ya, umi keduanya itu maridotun. Ya. Untuk maridotun ya ini nanti akan kita bahas nanti ya karena dia adalah masuk ke sifat ya, ke sifatnya si umum. Yang kita bahas adalah ini sama ini ya. Atil midani ya, atil midu di sini dia menjadi mubtada ya, di sini juga dia menjadi mubtada. Nah, ya, ummuhuma maridotun. Di sini dia menjadi khobar ya, khobarul mubtada'i ya. Khobarul mubtada'i fi mahalli ya. Fi mahalli rof'in. Kenapa fi mahal? Karena dia berupa jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Siapa ini? Mbak Siti? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah karena didahului dengan isim, umun ya. Umun di sini adalah isim ya. Ini pembahasan yang ini sama ini nanti kita akan bahas ya. Yang penting kita tahu bahwa di sini adalah sebuah jumlah ya, dia memiliki jumlah baru ya. Kemudian ada domir yang kembali kepada mubtada di sini ya. Kemudian ummu di sini ya, ummu sampai ke sini dia menjadi khobar fi mahalli raf'in ya, li'annahu jumlah ismiyah, li'annahu jumlah ismiyah. Afan ya, li'annaha jumlah ismiyah. Ya. Li'annaha jumlah ismiyah. Udah paham ya? Di sini, jadi kalau isim dohir itu tadi marfo ya, tapi ketika dia jumlah berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, maka dia i'rabnya adalah fi mahal, ya menempati kedudukannya, ya menempati kedudukannya rofa. Kemudian nih contohnya ini, contohnya kenapa ini contoh yang kedua atil midani ummahuma maridotani, dan di sini tadi anak contohnya maridotun ya, sedangkan di sini adalah maridotani. Ummu Hasan udah hadir Hadir. ya, coba dijawab Pertanyaannya Pak baru masuk. Ya, mungkin anak terlalu cepat nggak ngomongnya? Ana baru masuk, Ana. Masya Allah, tayyib. Ya. Atil midani, contoh di halaman 64 ya. Mampu. Arabi ala situn ya. Atil midani ummahuma maridotani. Kenapa di situ kok maridotani? Padahal ini tadi anak kasih contohnya di papan tulis di sini adalah tetap maridotun. Tetap maridotun.
Ummuhuma maridatun. Ibunya dua, Mas. Jadi maridotani. Ibunya Ada dua. Ummahuma. ya ada dua. Berarti ini ada dua anak yang beda ibu ya. Oh ya, barakallahu fiik. Yang B ya, yang 2B dia berasal dari jumlah fi'liyah ya. Dia berasal dari jumlah fi'liyah. Sama dengan yang jumlah ismiyah, cuma ini ya khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Contohnya adalah ini. Rabbuka Rabbuka Rabbmu ya, yakhluqu. Ma yasha. Rabbuka. Coba di i'rab dulu. Rabbu di sini i'rabnya apa? Siapa aja sih ini yang hadir? Sebentar ya. Yang hadir Mbak Siti, Mbak Arini, Ummu Hasan, Mbak Garni sudah hadir? Sudah, Ya, ya, toyib. Mbak Garnis dicoba Robbu di situ i'rabnya apa? Rabbu mubtada Mub. fi mubtada Mm-mm. fi mahli raf'u Terus li'annahu ya nahu eh, isim domir. isim domir. Yang di i'rab Robbu atau domir kaf? Robbu dulu ya, Robbu. Rabbu Nah, Robbu. isim mufrad. Isim mufrad ya. Robbu di situ adalah mubtada ya. Robbu tadi diingat ya bahwa mubtada dia itu harus makrifat ya. Dia boleh nakiroh asalkan dia itu menjadi mudhof ya. Dia menjadi mudhof. Robbu di sini adalah aslinya robbun ya. Aslinya robbun nakiroh. Kemudian dia bersambung dengan isim lain. Di sini adalah isim domir yaitu al-kaf ya. Domir al-kaf di situ. Maka robu di sini adalah menjadi mudhof. Isim nakiroh yang dia menjadi mudhof, maka dia boleh menjadi mubtada. Ya. I'robannya robu mubtadaun marfuun bidhammah li'annahu isim mufrad. Ya, wa huwa mudhof dan dia adalah mudhof. Ya. Wa huwa mudhof. Kemudian al-kaf di situ maka menjadi mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaihi. Ya. I'rabnya apa nanti ya, kita belum sampai ya. Ini kita langkai dulu yang al-kaf. Yang penting kita tahu bahwa al-kaf di sini menjadi mudhofun ilaihi, adapun rabbu di sini dia menjadi mubtada. Oh iya. Kemudian yang akan kita bahas, yang akan menjadi titik pembahasan adalah kata yakhluqu. Ya, kata yakhluqu. Yakhluqu di sini adalah fiil atau isim. Mbak Siti, Fi'il fiil. Fiil apa? fi'il mudhari. Fiil mudhari. Nah, maka di sini kita i'rab. Ya. Yakhluqu ya fi'lun mudhari'un ya.
fi'lun mudhari'un fi mahalli raf'in. Ya, dia menjadi khobar. Ya. Yakhluqu khobarul mubtada fi mahalli raf'in ya li'annahu ya fi'il mudhari karena dia adalah fi'il mudhari. Kapan fi'il di sini bisa menjadi khobar? Kalau yang tadi isim ya dia ada domir yang kembali kepada mubtada ya. Kalau di sini dia juga ada domir yang kembali kepada mubtada ya, yaitu di sini domir apa? Yakhluqu. Yakhluqu ada domir apa di sini? Coba Ummu Hasan, ada domir apa di sini? Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu Huwa. takdiruhu huwa. Huwa ruju'uhu ila kembalinya ke Rabbuka. ya, kepada Robbu ya kepada Robbuka. Maka di sini ada domir yang disembunyikan yaitu domir huwa kembalinya ke sini. Ya sama ya. Kalau isim tadi ya apa namanya? Kalau jumlah ismiyah ada domir tadi ya, hu tadi ya kembali ke mubtada. Di sini juga ada domir ya yang tersembunyi yang kembali kepada Rabbuka. Kita bahas contoh yang kedua biar lebih paham. At-thalibatu. At-thalibatu yaktubna yaktubna ad-darsa. Ya. At-thalibu. Coba latihan mengartikan dahulu. Mbak Arini, at-thalibatu terjemahannya gimana? Gimana At-thalibatu bahasa Indonesianya gimana terjemahannya? Para siswi, Oh, lagi nulis ya. para siswi mereka sedang menulis pelajaran. Ya. Para siswi kurang itu atau ini ya. Diingat dia adalah makrifat ya. Para siswi tersebut ya, ini atau itu ya benar ya sedang menulis pelajaran tersebut ya. Mungkin pelajaran IPA atau pelajaran apa di sini yang penting pelajarannya juga udah jelas ya. Para siswi tersebut ya, sedang menulis pelajaran itu. Baik. At-thalibatu di i'rab dahulu at-thalibatu karena sudah kita bahas tadi. Mbak Siti coba di i'rab at-thalibatu. Huwa mubtada'un Ya, betul. marfu'un Mm-mm. li'annaha Ya, jamak jamak apa? jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim ya. At-thalibatu dia adalah marfu'un, dia adalah mubtada marfu'un. Ya, dia adalah mubtada marfu'un ya bidammah di annahu min jam'i muannas salim ya, jamak muannas salim ya. Di sini ya at-thalibatu dia adalah mubtada. Kalau ketika kita sudah ngomong mubtada ya, sudah ngomong mubtada maka mubtada di sini adalah mudzakkar ya, maka mubtadaun marfuun ya, marfuun di situ juga mudzakkar li'annahu hunya juga adalah mudzakkar karena kembalinya ke mubtada bukan at-thalibat lagi ya, atau bukan ke al-kalimah ya, tapi kembalinya adalah ke mubtada. Maka di situ adalah li'annahu ya. Li'annahu jamak
muannas salim. Baik. Kemudian yaktubna, ya. Yaktubna. Di sini ada domir. Domir apa? Siapa ini? Mbak Garnis, yaktubna. Ada domir apa di situ? Hunna. Ada domir. Iya. Hunna bukan? Domir itu ada berapa tak kemarin tuh? Ada domir mustatir. Contohnya adalah kata yakhluqu. Di sini adalah domir mustatir. Kemudian kalau fi'il mudhari' yaktubu, yaktubani. Yaktubani di situ ada domir apa? Alif isnain. Ya. Kemudian yaktubuna ada domir yaitu wawu jamaah. Kemudian di sini yaktubna. Di sini ada Ada. nun, ada nun Nun. niswah ya, nun Oh, niswah. nun niswah ya. Nah, iya ya. Nun niswah dia adalah yang menunjukkan kata ganti Oh, hunna. ya huna di sini ya karena ya huruf mudhora'ahnya ya kemudian ada nun niswah maka di situ adalah domirnya kembalinya ke huna yaitu at-thalibatu Talibat. ya murid-murid tersebut. Maka yaktubna di sini i'rabnya adalah khobar. Ya, khobar fi mahalli rof'in. Ya, khobar penjelas ya, yang dia itu i'rabnya fi mahalli rof'in, menduduki tempatnya rofa karena dia berasal dari jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang didahului dengan fi'il. Di situ ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihnya. Ini nanti dia menjadi maf'ulun bih. Ya. Maka di sini ya keterangannya ya ketubna ad-darsa. Sedang menulis pelajaran. Dia di situ menjadi fi mahalli rof'in. Jadi ya anak ulangi jumlah ya. Wal jumlah tuh dan jumlah atau kalimat yaktubna ad-darsa ya, yaktubna ad-darsa dia ini adalah fi mahalli rof'in ya. Fi mahalli rof'in li'annahu jumlah fi'liyah. Sebentar ada tamu. Sebentar ya. Waalaikumsalam.
Nah, kita lanjutkan ya. Afan tadi ada kamu sebentar. Kita sampai di sini ya. Yaktubna ad-darsa ya, yaktubna ad-darsa. Wal jumlatu yaktubna ad-darsa ya. Fi mahalli raf'in ya, khobar ya, fi mahalli raf'in khobar ya, khobar mubtada, dia menjadi khobarnya mubtada ya, karena dia berbentuk jumlah. Kemudian yang terakhir di sini ya, dia berasal dari sibul jumlah. Ya, dia berasal dari sibul jumlah. Pembahasan sibul jumlah sudah kita bahas kemarin dan sudah kita sudah bikin PR juga ya. Nah, ini sibul jumlahnya di sini dia menjadi khobar. Contohnya apa ini? Al-hadiqatu amamal manzil. Amama di situ adalah dzaraf. Ya, sibul jumlahnya berupa dzaraf dan mudhofun ilaihi ya, dari dzaraf dan mudhof ilaihi. Maka amamal manzil dia adalah fi mahal ya, dia adalah fi mahal karena dia berupa sibul jumlah ya. Amamal manzil fi mahalli raf'in khabar ya. Al hadiqatu mubtada. Baik. Alhamdulillahi. Alhamdu dia adalah mubtada, isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Ya. Lillahi, lillah di situ ada huruf lam ya, huruf yang mengejarkan, kemudian ada lafaz jalalah Allah. Ya. Digabung ya, dia maka menjadi sibul jumlah lillahi. Lillahi untuk Allah, segala pujian ya. Segala pujian hanya untuk Allah. Alhamdulillahi. Lillahi di situ dia menjadi khobar yang berupa sibul jumlah ya. Maka dia juga di i'rabnya fi mahal ya. Fi mahal. Jika khobar berupa sibul jumlah dan mubtada'nya nakiroh, maka khobar wajib diawalkan atau di depan mubtada. Ini disebut khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam atau mubtada muakhar. Ana ulangi lagi. Ya, jika khobarnya berupa sibul jumlah dan mubtada'nya nakiroh, maka khobarnya didepankan. Contohnya, ya, contohnya fil baiti rajulun. Ya. Jadi di sini ada dua kalimat. Ar-rajulu fil baiti. Ya, fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Karena mubtada'nya ma'rifat, ya, maka khobarnya di belakang. Ya, khobarnya di belakang. Berbeda jika kita ingin mengatakan ya fil baiti ya fil baiti rajulun. Di rumah tersebut ada seseorang. Seseorangnya kita nggak tahu ya. Seseorangnya itu kita nggak tahu. Apakah dia pencuri, apakah dia siapa gitu kita nggak tahu. Ya cuma di situ ada mungkin ada pergerakan, ada orang yang kita itu bisa menafsirkan. Mungkin di dalam rumah itu ada seseorang. Ya, mungkin di dalam rumah itu ada seseorang. Maka kita mengatakannya khobar dulu. Ya.
Maka khobar di sini disebut khobarun muqaddamun. Khobarun muqaddamun. Khobar yang didahulukan. Sedangkan ini menjadi mubtada ya, muakhor. Ya, mubtada muakhorun. I'rabnya fil baiti ya. Khobarun muqaddamun fi mahalli raf'in bi annahu sibhul jumlah. Rajulun mubtada'un muakhkharun li'annahu mubtada'un muakhkharun ya, marfu'un bin dhammah li'annahu isim mufrad. Ana ulangi yang rajulun mubtada'un muakhkharun marfu'un bin dhammah li'annahu ismun mufradun. Sampai sini paham? Namun jika mubtada'nya ma'rifat, maka khobar boleh diawalkan ya di depan mubtada atau boleh juga diakhirkan ya. Bisa ar-rajulu fil baiti atau fil baiti ar-rajulu ya. Namun apabila ininya yang nakirah, maka dia wajib didepankan. Jadi di sini ya ar-rajulu fil baiti dia adalah jaiz ya, hukumnya jaiz. Bisa juga kita mengatakan fil baiti ya, fil baiti ar-rajulu ya, ar-rajulu bisa ya. Ini adalah hukumnya jaiz ya, jaiz. Boleh ya, boleh didepankan, boleh diakhirkan. Kemudian yang ini hukumnya adalah wajib ya. Dia hukumnya wajib, wajib untuk dikedepankan menjadi khobar muqaddam. Ada pertanyaan sampai sini? Yang belum jelas bisa bertanya ya. Muakhir. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu nanti ya. Allahus somad. Allahu as-somadu. Mana mubtada, mana khabarnya? Ada yang tahu? Allah as-somad. Mana mubtada, mana khabar? Terlalu susah ya? Nah, kalau terlalu susah nanti aja ya. Kita bahasnya kalau sudah kita bahas semua yang marfu'at ya. Kalau sudah kita bahas semua yang marfu'at, insya Allah akan kita kerjakan yang nomor 3 halaman 65 ini ya. Wallahu ahad, Allahus somad. Ya. Baik, udah jam 10 ya, mungkin Zoom-nya mau dipakai kelas lainnya. Kita tutup dahulu pertemuan kali ini yang sangat singkat ini ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.